CEO datang ke rumah sakit untuk menjenguk nenek yang sakit. Namun secara tidak sengaja menemukan penyelamat hidup nenek. Ternyata adalah istri yang baru saja dijodohkan. Ternyata beberapa hari yang lalu, gadis baru saja kembali dari luar negeri. Dia dijebak oleh ibu dan adiknya untuk menjadikannya istri seorang nenek yang 30 tahun lebih tua. Gadis itu berpikir bahwa dia kembali untuk menyelesaikan pekerjaan rahasia ayah angkatnya. Dia kebetulan membutuhkan identitas palsu agar bisa menyelesaikan tugas tersebut. Maka dia setuju. Ibu dan anak perempuan itu tidak menyangka bahwa rencana itu bisa tercapai begitu mudah. Mereka pun pergi dengan bahagia. Pada saat itu, CEO tiba di depan kantor catatan sipil dengan mobil mewah. Karena calon istri CEO, maka mereka secara tidak sengaja menikah. Mereka tidak menyangka baru saja menikah. Keduanya kemudian menerima telepon secara bersamaan. Dari telepon tersebut mereka mengetahui, calon pasangan mereka yang sebenarnya sama sekali tidak datang. Keduanya baru menyadari bahwa mereka telah salah mengenali orang. CEO merasa gadis itu memiliki maksud lain. Pasti dia menikah demi harta miliknya. Maka dia segera menyuruh asisten untuk menyelidiki identitas gadis itu. Di sisi lain, gadis itu baru saja sampai di depan pintu rumah. Secara tidak sengaja mendengar orang tuanya. Ternyata itu semua demi mahar. Mereka mau menjadikannya sebagai istri seorang kakek. Sekarang dia telah menikah dengan orang lain. Satu keluarga sangat panik. Gadis itu baru saja mengerti tentang kedua orang tuanya. Penampilan mereka yang menangis tersedu-sedu di depan media. Hanya untuk menepongnya agar kembali. Gadis yang mengetahui kebenaran itu membobol pintu. Melihat gadis itu tiba-tiba kembali. Ketiga orang itu panik. Kemudian ibu yang jahat itu bahkan bersiap memberikan sup kacang hijau yang diberi obat kepada putrinya. Wanita itu sangat marah. Dia langsung menuangkan sup kacang hijau itu ke atas adik perempuannya. Orang tua yang jahat itu melihat situasi ini dan tidak lagi berpura-pura. Memaksa gadis itu untuk memberikan mahar tanpa kurang 1 sen pun. Jika tidak, mereka akan mencari ayah angkatnya untuk menuntut pertanggungjawaban. Agar ayah angkat tidak diganggu oleh orang tua yang kejam. Gadis itu berjanji akan memberikan uang dalam 3 hari. Dan menandatangani kontrak pemutusan hubungan. Setelah mengatakan itu, dia pergi tanpa menoleh. Ketika gadis itu tiba di depan rumah CEO dengan membawa barang bawaan. Namun, kepala pelayan memberitahunya bahwa CEO menyuruhnya menunggu di luar. Hei CEO Gu, tadi kepala pelayan Siangsan menelepon saya dan mengatakan, ada seorang wanita yang mengaku sebagai nyonya muda. Dia menunggu di depan dengan membawa barang bawaan. Nyonya muda, dia adalah wanita yang menikah denganmu hari ini. Jiang Ying. Masih berani? Apakah saya harus meminta kepala pelayan untuk mengusirnya? Tidak perlu peduli padanya. Jika dia ingin menunggu, biarkan dia menunggu. Saat saya kembali, aku akan menceraikannya. Baru saja, Dr. N menolak kerjasama dengan Gusi Group. Dan berdasarkan informasi yang kami temukan, dia telah bergabung dengan Huawei Group yang selalu bersaing dengan kita. Dren adalah orang besar di dunia medis. Yang baru-baru ini